Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Hai teman-teman, perkenalkan saya Nimahara dengan NIM 0601232070 dari kelas Ilmu Perpustakaan 2 Stambuk 23. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang civil society. Sebelum memasuki materi, saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Usiono MA selaku mata kuliah kewarganegaraan, dan saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, pembahasan pertama, apa itu civil society? Nah, civil society itu adalah gerakan sosial di luar negara yang mengartikulasikan kepentingan-kepentingan di luar negara untuk mencapai tujuannya, yaitu mempengaruhi kebijakan publik sehingga kepentingan kelompoknya dapat disalurkan dan terakomodasikan oleh negara. Nah, dalam konteks Indonesia, civil society yang diinginkan sebenarnya bukanlah dalam pengertian civil society yang berasal dalam posisi yang oposisional, tetapi lebih merupakan sebagai critical partner dari negara, di mana negara memberikan kebebasan bertanggung jawab kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mewakili setiap kepentingan yang diembannya berdasarkan kebenaran. Dan ada 3 kekuatan dalam negara yang bergerak dalam praktek kekuasaan. Yang pertama, pemerintah sebagai badan publik. Yang kedua, kekuatan ekonomi atau pasar yang berada di tangan kaum bisnis. Dan yang ketiga, civil society atau lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, yaitu dasar pandangan civil society, sebuah komitmen hidup bersama antar kekuatan dalam kekuasaan di mana kebijakan yang berimplikasi negatif dapat dicegah. Ada karakteristik civil society. Daniel Bell mengemukakan bahwa ada 3 ciri utama yang menandai civil society, yaitu yang pertama, kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, adanya ruang publik yang bebas atau free public sphere sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dan yang ketiga, adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak intervensionis. Slide berikutnya yaitu ada 6 karakter yang menandai civil society. Yang pertama, free public sphere. Yang kedua, demokratis. Yang ketiga, ada toleran. Dan yang keempat, ada tegaknya supremasi hukum. Yang kelima, adanya pluralis. Yang keenam, keadilan sosial atau social justice. Nah, masuklah kita ke slide terakhir yaitu kesimpulan. Nah, dari kesimpulan yang di atas mengenai civil society adalah dapat disimpulkan bahwasannya masyarakat sipil merujuk pada komunitas, warga, dan organisasi yang beroperasi secara independen dari pemerintah dan pasar, bekerja untuk mempromosikan perubahan sosial, politik, dan lingkungan. Nah, ini mencakup LSM, gerakan grassroots, dan lembaga amal, dan kelompok advokasi. Nah, pada dasarnya masyarakat sipil berperan sebagai ruang penting bagi warga untuk menyuarakan kepentingan mereka. Nah, bergerak untuk tindakan kolektif dan menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah dan perusahaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi civil society. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Salam solusi. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.